75 tahun sudah Indonesia merdeka. 25 tahun lagi, tepatnya di tahun 2045 nanti, bangsa kita akan merayakan 1 abad kemerdekaan, di mana diperkirakan sekaligus menjadi tahun emas bagi Indonesia. Bukan waktu yang terlalu lama untuk hanya terus menunggu. Indonesia harus berani, cepat, dan efisien dalam mencari revolusi jangka panjang terbaik menuju bangsa impian. Oleh karena itu, Indonesia harus siap dengan sumber daya manusia yang baik. Salah satu caranya ialah dengan pemberdayaan potensi anak-anak yang sejatinya akan menjadi bibit-bibit penerus bangsa kelak. Namun, proses menuju hal itu tidaklah mudah. Anda mungkin akan bertanya-tanya jika tahu ada anak baru berusia belasan tahun sudah terjerat kasus hukum. Faktanya, terdapat sekitar 3.000 anak berada di balik jeruji besi saat ini yang tersebar di LPKA, rutan, dan lapas di seluruh Indonesia. Bukankah hal demikian kiranya cukup memprihatinkan? Adapun beberapa survei menyebutkan bahwasanya mayoritas anak yang terjerat kasus hukum adalah disebabkan minimnya kasih sayang orang tua serta tak tersentuhnya dunia pendidikan. Begitu pula kiranya yang dialami oleh anak-anak binaan LPKA kelas 1A Ketuarjo, Jawa Tengah. Bertempat di Kecamatan Ketuarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1A Ketuarjo menampung sekitar 50 anak-anak yang bermasalah dengan hukum, dengan latar belakang yang bermacam-macam. Berpedoman kepada pembinaan dan pengayoman dengan pola rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi yang disalurkan melalui berbagai program seperti pendidikan, kedisiplinan, dan nasionalisme. Namun, pada realitanya, program-program yang diterapkan oleh LPKA dirasa belum optimal dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak-anak binaan, khususnya terhadap kebutuhan akan pengembangan nilai-nilai entrepreneurship dan pelestarian budaya setempat, seperti halnya pembudidayaan batik Purworejo. Hal ini dibuktikan dari kurangnya pengetahuan anak-anak binaan mengenai nilai jual dari beberapa hasil karya kerajinan yang mereka buat, seperti kerajinan rajut, gantungan kunci, dan sebagainya, yang semata-mata mereka buat hanya untuk keperluan pribadi atau sebagai hiasan di lingkungan LPKA, tanpa mengetahui bahwa hasil karya mereka memiliki nilai jual apabila dimanfaatkan. Padahal, sejatinya anak-anak binaan di LPKA kelas 1A Ketuarjo memiliki potensi yang amat besar serta semangat yang tinggi untuk berubah dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Hal inilah yang mendasari kami, mahasiswa Universitas Diponegoro, untuk menginisiasi sebuah gerakan pemberdayaan berupa penanaman nilai-nilai entrepreneurship yang ditunjukkan kepada anak-anak binaan LPKA kelas 1A Ketuarjo, sekaligus berperan aktif dalam pelestarian batik Purworejo yang kami implementasikan melalui program Sajadah Batik Purworejo sebagai upaya peningkatan jiwa entrepreneurship berbasis pelestarian budaya. Di samping itu, kami menyadari betul akan manfaat yang besar dari pelestarian batik Purworejo yang jumlahnya kian lama, kian tergerus zaman, juga dengan memaksimalkan potensi kreativitas anak-anak binaan LPKA dalam membatik, sekaligus menanamkan nilai-nilai entrepreneurship dari hasil batik tersebut. Dalam pelaksanaannya, metode yang kami gunakan adalah sistem learning by sharing and doing, di mana sesuai adaptasi pandemi COVID-19, kami menggunakan media daring sebagai sarana memberikan penyuluhan mengenai membatik dan dasar nilai-nilai entrepreneurship secara virtual. Pertama adalah kegiatan pemberian materi edukatif tentang membatik, berupa konsep dasar membatik, pentingnya pelestarian kebudayaan membatik, hingga konsep pembuatan alat berupa sajadah batik. Kedua, kegiatan penyuluhan yang diberikan berupa materi tentang dasar entrepreneurship seperti halnya pembentukan mindset berwirausaha, motivasi berwirausaha, hingga fungsi dan manfaat dari berwirausaha. Ketiga, dengan dilakukannya monitoring berupa memantapkan nilai-nilai kreativitas dan entrepreneurship secara mandiri dan berkelanjutan dengan membentuk komunitas bernama Garuda atau Gerakan Anak Binaan Sadar Budaya dan Wirausaha yang bertujuan agar anak binaan yang telah mendapatkan penyuluhan dapat menjadi agen perubahan dalam menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai entrepreneurship yang terintegrasi dengan sarana pelestarian budaya di lingkungan LPKA kelas 1A Ketuarjo. Hasil yang dicapai dari program ini dilihat dari persentase peningkatan nilai rata-rata akhir pretest dan post-test yang telah kami berikan kepada anak-anak binaan sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan secara daring dilakukan, yaitu sebesar 93,49%. Hasil ini membuktikan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan mengenai batik Purworejo dan tumbuhnya kesadaran akan nilai-nilai entrepreneurship pada diri anak binaan. Adapun dalam proses membatik, kami memperkenalkan kepada anak-anak binaan LPKA mengenai 4 tahapan dalam membuat sajadah batik Purworejo, yaitu tahapan awal pembuatan sajadah batik. Diawali dengan membuat pola pada kain. Pola makanan celorot dan buah manggis merupakan ciri khas identik dari kota Purworejo. Dan bedug Kiai Bagelen adalah ikon kota Purworejo yang merupakan bedug terbesar di dunia. Tahapan kedua yaitu mencanting, menggunakan malam atau lilin mengikuti pola yang sudah dibuat. Tahap ketiga adalah pewarnaan batik dengan teknik penggunaan indigo sol dan menggunakan teknik colet. Tahap terakhir adalah yaitu penghilangan malam atau lilin yang menempel pada kain menggunakan media air panas dan campuran soda abu.
Dengan memperkenalkan metode membatik, Sajadah Batik Purworejo, masyarakat sasaran diharapkan akan terlatih untuk mandiri dan produktif dalam berkreasi, dengan dasar nilai-nilai entrepreneurship dan pelestarian budaya yang ditanamkan. Sehingga, dengan adanya bekal kewirausahaan yang mumpuni, masyarakat sasaran juga diharapkan memiliki kepercayaan diri dan memiliki modal yang cukup guna menunjang masa depan mereka. Sebagaimana juga harapan besar yang diutarakan oleh Bapak Suprapto selaku Koordinator Pembimbingan Anak Binaan LPKA Kelas 1A Ketuarjo terhadap penelitian pemberdayaan sejarah batik yang beliau sampaikan melalui media WhatsApp. Ya, khususnya dari LPKA, dengan adanya kemarin modal dasar pengetahuan keterampilan, sudah membuat kaderisasi sejumlah 6 anak ini. Diharapkan dari ke-6 anak ini nanti bisa menularkan ilmunya kepada teman-teman warga binaan di LPKA Kutoarjo ini. Jadi kami akan kembangkan. Jadi kami nanti akan buatkan program pelatihan batik untuk anak-anak LPKA Kutoarjo dengan dimotori oleh ke-6 anak yang kemarin sudah mendapatkan pelatihan. Ya. Serta tak lepas harapan kami bahwa masyarakat sasaran yang dalam hal ini adalah anak-anak binaan LPKA, ketika mereka sudah lepas dari masa tahanannya, mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan berdaya guna, juga dapat membaur dan diterima kembali oleh masyarakat banyak, sehingga mereka dapat melanjutkan cita-cita dan masa depannya.